Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelas sini ya? Ya Ustaz. Ya, nggak pindah lagi kan? Halo? Halo? Ustaz. Iya, halo Ustaz, halo. Wujud Ustaz. Ya, Ada. Ya. Nah, bagaimana kemarin bacaannya? Sudah sampai mana? baru seperempat Ustaz. Aduh. Siapa dulu? Halamannya ada yang loncat-loncat, Ustaz. Nggak sesuai dengan... Oh gitu ya? Iya, benar. Nggak ada ya? Jadi di slide-nya itu kalau nggak salah 138, tapi di buku itu halamannya 200 berapa gitu. Jadi saya cari-cari, ternyata ada sebagian halaman yang ngeloncat, Ustaz. Baca sampai mana Rizky bacanya? Rizky bacanya sampai mana? Halo? Bisa. Bacanya sudah sampai mana? Kalau saya belum sampai habis sih, baru sampai menata ya. Sampai mana? Sampai poin apa tuh? Sampai yang teknis menulis dakwah itu sudah ya. Yang lain selain Rizky siapa lagi? Mana Ustaz? Saya nyampe bab itu Ustaz. Ya. Jenis tulisan dakwah. Abdullah. Jenis tulisan dakwah. Ya, terus yang lain siapa lagi? Bawa sampah dakwah di medsos. Dakwah di medsos ya. Siapa tadi? Baru baca sampai poin dakwah di medsos Ustaz. Namanya siapa? Raden Iqmal. Oke, yang lain. Rizky Firmansyah. Haikal. Kita di sini ya, bukan? Apa Ustaz? Kalau saya tadi nama saya Muhammad Rizky, Ustaz. Oh, ini Rizky. Rizky Firman. Yang tentang ini Ustaz, mengorganisasi topik. Oke.
sesi topik ya. Siapa lagi? Sobri, Ustaz. Sobri. Bentar. Jenis. Sobri apa tadi? Sampai jenis tulisan dakwah. Ya, terus apa lagi? Ana Ustaz. Rofi rahmatullah Ustaz. Rahmat. Siapa? Ustaz. Haikal. Rofi. Coba Haikal apa Haikal? Sampai jenis tulisan dakwah Ustaz. Terus apa lagi? Ana Ustaz. Rofi tadi Ustaz dan Qasim Ustaz. Rahmat Apa lagi? Akbar. Abror. Rofi. Oh, Arofi. Ustaz. Rofi kok nggak kelihatan sih? Ustaz. Rofi yang mana ya? Rofi yang mana ya? Ustaz. Rofi oh ya. Rofi rahmatullah Ustaz. Rofi Rahmatullah. Ya. Tulisan Ustaz. Terus siapa lagi? Ana Ustaz. Hadian Ustaz. Lukman Ustaz. Dan Qasim Lukman. Ustaz. Lukman. Sampai mana Lukman? Lukman Nuryansyah Ya. sampai teknologi dakwah. Ustaz. Ya. Terus siapa lagi? Ahdian Ustaz. Ahdian Ahmad. Rahmatullah. Sampai Ahdian. struktur kalimat. Mungkin gini aja kali ya. Coba sekarang yang sudah siapa saja yang sudah baca ditulis di kolom komentar aja ya. Bisa nggak? Oh ya bisa Ustaz. Nama Bisa Ustaz. sampai bagian apa gitu. Komentar juga ini tulis. Sekretaris rangkum. Iya. Sekretaris langsung di ini ya. Langsung direkap nanti kirim ke saya. Rahmatullah Akbar. Teknik menulis dakwah Andika Mahmud. Jenis tulisan dakwah. Muhammad apa ini? Aryal. Menulis dakwah. Ciri-ciri tulisan dakwah. Siasati akhir tulisan, menangkap ide. Fikri Haikal, Rozik Lani, Muhammad Al-Fajri,
Rido Sandi, Nasrul Ihsan, Nanang Kosim, Ulil Abror, Lukman Nawawi, kemudian Muhammad Rano, Herdi Rodi Billah, teknik meningkatkan kualitas tulis dakwah. Fahri Nur Fauzan, pentingnya berdakwah. Haris Bawazir, berdakwah melalui tulisan. Arya Ahmad, tradisi menulis di kalangan muslimin. Ipan Hidayat, Fajar Putraza, Muhammad Faik, pentingnya berdakwah. Abdullah Ahyar, memperkuat argumentasi. Beni Gustian, berdakwah melalui tulisan. Gofur, pentingnya baru lagi. Sudah sampai mana nih? Sudah semua? Belum ya?
Hai Suharmin Muslimin. Nggak ada lagi, sudah semua. Ada yang belum nulis? Tuh, is. Sudah. Yang sudah baca sampai wah, tulisan saya. Coba Dwi Hidayat. Halo Dwi Hidayat. Ya. Sekarang coba sampai poinnya apa sih? Yang dari berdakwah melalui berdakwah banyak salah satunya tulisan apa namanya, dengan tulisan kita dapat apa namanya dunia dengan apa kita menulis dari melalui apa sarana yaitu komputer dan jangkauannya lebih luas gitu, yaitu internet. Iya betul. Kita tidak apa namanya gitu banget. Kan melalui baca. Pasti terkendala waktu dan terkendala toh butuh didakwah ini nih. Nah, sedangkan kita ada di Jakarta. Di Sumatera. Buat kesana. Nah, itu kan belum tetap. Jadi modalnya dulu kita. Tapi dakwah tulisan, website tulisan ya. Dakwah Tuna, hidayatullah.com atau majalah Tablik umpamanya. Nanti masyarakat Papua udah bisa baca. Gitu. Dan apa yang kita sampaikan nggak perlu kita ulang-ulang lagi. Tulisan itu tetap mereka kalau kita cit selesai itu nggak bisa diulang lagi kata-kata itu. Materi itu harus kita ucapkan lagi baru bisa didengar lagi. Jadi mereka nggak bisa mereview ulang. Silahkan ditambah lagi si siapa nih? Muhammad Fatih Abror ya. Halo, Fatih, masih ada orangnya? Sudah keluar? Halo, Fatih. Tolong disenggol Fatihnya. Fatih nggak ada ya? Oke, kita lompat. Ya, silakan.
Jadi berdakwah dengan tulisan Ustaz, dengan tulisan itu kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang baru Ustaz. Maksudnya gimana itu? Nah, itu kita bisa mendapatkan informasi dari situ Ustaz. Gimana? Coba jelasin dulu. Apa keuntungan menulis begitu dari sisi dakwah? Yang keuntungan Ustaz, yang pertama kita halo. Halo, Halo Ustaz. gimana? Coba dijelaskan. Belum baca ya? Baca Ustaz, tapi kemarin Ustaz. Hah? Apa? Anak baca Ustaz, tapi lupa apanya Ustaz. Lupa apanya? Coba Haris Bawazir. Halo, Haris Bawazir. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, gimana berdakwah melalui tulisan? Apa maksudnya? Belum itu paham Ustaz. Hah? Maksudnya belum baca semua. Itu paham juga. Itu melalui penulisan itu adalah sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz. Dalam ayatnya yang pertama kali diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra afwan laisa ada bukan itu ya. Belum persen dan semuanya belum gitu paham saya. Jadi belum dibaca lah ya. Coba Rano Sahrudin. Ustaz, Ya, gimana berdakwah melalui tulisan? itu baru nyampe ke judulnya Ustaz, berdakwah Baru menulis judulnya aja tulisan. dibaca. Ya, isinya belum kebaca, baru sampai atas dari itu. Kirain itu masuk ke batasnya itu berdakwah melalui tulisan Ustaz. Oh gitu. Apa coba saya cek dulu. Ini memang jarang baca. Ya Ustaz, punya itu apa? Ya ada Ustaz, jadi kebacanya baru sedikit. Sudah berkeluarga ya? Bukan Ustaz, punya itu apa? Ikhtibar ulangan yang kedua. Saya kira udah berkeluarga, sudah repot ya. Enggak Ustaz. Coba Tadi Mikdad, Ya Ustaz, gimana coba berdakwah dalam tulisan gimana? jadi ketika kita berdakwah di dalam tulisan maka dakwah ataupun ilmu yang kita sampaikan itu tidak terhalang oleh
waktu. Jadi walaupun orang setelah kita berpuluh tahun setelah kita masih bisa membaca dan mengambil faedah dari dakwah yang kita tulis itu, Ustaz. Kenapa harus dakwah melalui tulisan? Sedangkan ada media lain. Apa manfaatnya? Manfaatnya lebih lebih awet, Ustaz, dan dapat dijangkau oleh banyak orang. Lebih konsisten juga, Ustaz, dalam materi-materinya. Kalau perkataan mungkin kita biasa salah ucap atau bagaimana gitu, Ustaz. Atau biasa lupa. Kalau dalam tulisan lebih konsisten materi-materi yang kita sampaikan, Ustaz. Ya, karena kalau dakwah melalui tulisan itu kan bisa kita revisi sebelum diupload. Gitu. Terus ketika diupload kan ada editornya biasanya. Jadi kalau tulisan kita dianggap tidak nyambung atau materinya tidak pas, tidak sesuai, itu nanti bisa ditolak tulisannya. Gitu. Nah, itu salah satu kelebihan dakwah tulisan. Kalau dakwah lisan kan nggak ada yang ngerem kata-kata kita. Kita kalau udah ceramah bisa kepleset. Baik mencela orang, kepleset. Buka aib orang, ketika kita terdesak untuk memberi contoh, yang ada di benak kita kan contoh-contoh yang ada di sekeliling kita. Nah, kita bisa terpancing membuka aib orang. Kemudian Ikhwan Maulana. Halo Ikhwan Maulana. Mau bertanya, Tad? Boleh bertanya, Tad? Oh, boleh. Apa Fikri ya? Iya, Tad. Iya. Ini Tad tulisan ya. Kan memang Iya. setiap orang itu dalam artian dengan membanding bahasa di Indonesia, apalagi Indonesia ya, apa namanya, daya bacanya itu kurang gitu lah. Ingatnya ada yang kurang. Dayanya Gitu. kurang. Baru baca 1 lembar, 2 lembar udah gitu kan. Berbeda dengan ketika dakwah disampaikan dengan cara dalam artian orang bisa mungkin lama mendengarkan karena emang lebih enak serak melihat orang yang ngomong. Mungkin ada presentasinya lah segala macam itu. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya, betul kan kemarin sudah kita sampaikan itu bahwa kompetensi seseorang, kompetensi bahasa itu terbagi menjadi beberapa ya. Nah, kompetensi berbicara ya itu sama seperti kompetensi menulis gitu. Jadi dua hal yang sama sebenarnya. Nah, kita nih sekarang kita coba gali kompetensi menulis. Yang mana kompetensi menulis itu kompetensi yang perlu ada di mana? Di peradaban kita gitu, yang dulu pernah ada dan sekarang redup. Sekarang kita coba kita cek lah ulama-ulama yang benar-benar tulisannya fenomenal siapa, kan udah sulit, dan sekarang tuh udah banyak yang meninggal gitu. Sekarang banyak tulisan-tulisan yang nggak bermanfaat kadang gitu. Paling ya makanya kita coba motivasi kawan-kawan untuk memulai menulis yang mungkin yang ringan-ringan, yang nggak berat-berat ya, supaya memulai dulu, karena memang menulis itu memang berat. Karena untuk menulis orang tuh memang harus membaca gitu. Nah, di dua hal ini saling melengkapi gitu, Ustaz ya, dakwah melalui video gitu kan. Iya, enggak, artinya gitu kan? bukan sesuatu yang harus dipertentangkan atau sesuatu yang harus diadu gitu. Efektif mana menulis atau YouTuber gitu. Writer YouTuber nggak perlu dipertentangkan, itu dua hal yang saling melengkapi. Kalau semuanya jadi YouTuber, nggak ada writernya, terus konsep ilmu kita gimana gitu? Nggak ada yang tersimpan. Terus analisanya juga berat gitu, kalau nggak ada tulisan. Karena kalau berbicara saja, tadi juga sudah disampaikan bahwa kita tuh sering keceplosan. Gitu. Karena ada hal-hal yang memang harus ditahan. Ustadz Abdul Somad pernah keceplosan. Siapa lagi? Banyak lah. Dari kita tuh banyak yang keceplosan. Yusuf Mansur pernah keceplosan. Agim pernah keceplosan. Gitu. Jadi
ada hal-hal yang memang nggak bisa kerem sama kita. Jadi ada apa ya? Semua ada strategi, ada ini. Dakwah itu kan nggak cuman ngajak kan. Dakwah itu nggak cuman sekedar ayo gitu, bukan sekedar itu, atau ngasih tahu nggak sekedar, tapi ada seninya. Ada seninya, ada caranya. Nah, caranya ini yang harus disesuaikan dengan konten-konten yang ada gitu. Kalau dengan anak kecil nggak usah yang materinya nggak usah yang susah-susah gitu. Masa ketemu anak kecil usia 4-5 tahun yang belum bisa baca Iqra, yang baru kenal huruf hija, udah kita ajak ngobrol tentang mazahibul arba'ah, kan nggak nyambung. Nggak penting kan, nggak baksuk nggak gitu. Nah, atau nenek-nenek yang udah kita diundang kajian, nenek-nenek semua ya, yang semuanya sudah pada pensiunan, yang sudah Pak, ini saya di rumah siapa gitu. Nah itu kan ada itu pengajian lansia. Nah kita ngomongnya juga yang aneh-aneh gitu ya, yang kebangkitan ekonomi Islam. Nenek-nenek mau kemana lagi ekonominya, tutup usia, betul nggak? Ya, ngapain ngomongin Betul, ekonomi betul. lagi, nenek usia udah 70 tahun ya. Pensiunan 65 tahun udah nggak lagi gimana namanya, bagaimana apa gitu ya, Mati dengan jaganya dijaga, itu aja paling gitu. Nggak usah ngomongin yang perpolitikan apalah gitu, atau macam-macam gitu ya. Intinya nggak ya, konten-konten yang memang tepat untuk setiap umur, setiap waktu, dan setiap kondisi apa namanya eh, di kita bahas di daerah yang aman, kita beda yang kita bahas. Di masyarakat yang rata-rata berpendidikan, umpamanya di perkotaan, beda yang kita bahas dengan masyarakat yang berada di pedesaan yang mayoritas petani gitu. Jangankan tentang isi ya, materi yang sama tapi masyarakatnya berbeda, kita nggak bisa sama juga metodenya maupun beberapa petikan materinya. Contoh tentang zakat nih, kita mau berdakwah tentang zakat di masyarakat perkotaan, tentu disesuaikan dengan kondisi masyarakat perkotaan yang mereka rata-rata berzakatnya menggunakan uang gitu. Nah sedangkan jadi kalau di perkotaan berzakat menggunakan uang, berarti yang lebih kita tonjolkan adalah bagaimana pemberdayaan dan pengelolaan uang yang mereka salurkan. Feedbacknya apa gitu ketika mereka bayar zakat ke kita, ke lembaga zakat, apa feedbacknya, apa dampak buat mereka itu apa. Nah beda kita ketika kita di kampung yang rata-rata petani ya petani lah. Nah, ketika kita menjelaskan tentang zakat, kita lebih kepada teknis pembayaran zakat dan motivasi membayar zakat, lebih ke situ gitu. Karena kalau di kampung kan lebih simpel dia, ini saya baru selesai panen, hasil panennya mau digimanakan bayar zakatnya, ditimbang berdasarkan apa gitu kan, gitu beda kan dengan masyarakat perkotaan. Nah itulah kira-kira terkait dakwah. Nah kalau dakwah dengan tulisan berarti juga sama seperti tadi dakwah dengan lisan, mekanismenya harus dilihat ya, konsep dan konten yang harus kita tahu, terus sasaran pembacanya siapa. Nah ini juga harus dilihat. Fakih Zainal Abidin, sudah saya tanya belum Pak Fakih? Belum, Ustaz. Sudah ditanya belum? Belum, Ustaz. Belum. Gimana berdakwah melalui tulisan?
Gini Tat, Apa yang saja bisa apa saya saja yang simpulkan harus dilakukan? baru itu Tat. Gini, apa namanya? Allah itu bahkan Allah itu sampai bersumpah di dalam Al-Qur'an di surat Al-Qalam itu Tat. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan demi tulisan. Jadi dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwasanya memang menulis itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat mulia. Seperti itu Tat. Ketika kita menulis, misalnya kita menulis sesuatu, apalagi ketika kita menulis tentang Islam, tentang dakwah, kita misalnya menulis di sedikit saja misalnya di Twitter atau di IG atau di Facebook. Nah, ketika orang membaca tulisan kita tentang dakwah, misalnya tentang sholat jamaah, kemudian orang tersebut tertarik, kemudian melakukan apa yang kita tulis, apa yang kita ajak melalui tulisan kita, kan secara tidak langsung kita akan mendapatkan pahala dari tulisan kita. Seperti itu, Ustaz. Iya, betul. Jadi model sebenarnya hampir sama dakwah lisan kan. Nah, gitu. Bedanya beda apa ya? Beda segmen saja. Satu segmennya berbicara langsung, satu segmennya melalui tulisan yang mungkin tidak bertemu langsung dengan siapa yang kita ajak bicara. Karena tulisan akan apa ya? Akan berlari atau menyebar kemana-mana, atau dalam arti lain yang baca bisa siapa saja gitu. Baik yang apa? Ya bisa siapa saja yang baca. Begitu. Makanya harus dipilih kata yang tepat, dipilih contoh yang tepat supaya semua jenjang, semua umur mungkin bisa paham. Atau memang kita khususkan untuk kalangan tertentu. Itu bisa juga. Makanya kadang kita ketemu tulisan kok saya nggak paham ya gitu. Ya karena mungkin ini tulisan ditujukan ke level tertentu gitu. Jadi kita bacanya harus berulang-ulang baru paham. Kemudian siapa tadi namanya tadi? Fakih ya? Ya, Ustaz. Kalau Nasrullah Ibnu Rasmullah ya atau Rasmullah. Ya, Ustaz. Gimana? Yang itu Ustaz, dakwah melalui tulisan Ustaz. Iya. Dengan kita berdakwah melalui tulisan, nama kita akan lebih dikenang. Nggak sama kalau kita dakwah dengan melalui ini sekedar melalui perkataan gitu. Jadi seperti yang dikatakan sama ulama kan, kalau ingin terkenal itu maka tulis gitu. Dengan tulisan maka akan abadi gitu. Iya. Gitu Ustaz. Jadi hidup itu memang ada dua pilihannya. Kita hidup ditulis oleh sejarah atau kita yang menulis sejarah melalui tulisan. Itu aja hidup. Ya, jadi kalau kita mau ditulis oleh sejarah, berarti harus banyak sumbangsih kita untuk umat. Nah itu, tapi kan pertaruhannya luar biasa besar. Ya, Ustaz. Contoh kayak Habib Rizik gitu, mungkin bakal ditulis sejarah, tapi kan yang dipertaruhkan kan bukan cuma dirinya sendiri, keluarganya, jemaahnya. Gitu. Jadi pengorbanannya luar biasa besar. Atau siapa lagi yang yang dipenjara, Buya Hamka sempat disetrum ya pada rezim Soekarno waktu itu, dimasukkan ke drum, disiram air, dipenuhi drumnya itu pakai air, kemudian disetrum. Makanya nama Buya Hamka sampai sekarang masih harum, masih ada. Karena memang yang modalnya itu nggak kecil gitu. Modalnya nggak kecil. Kalau kita bahasanya bisnis gitu, modalnya nggak kecil. Karena yang dipertaruhkan tuh nyawanya dan dirinya. Ya, sesimpel. Ya, nggak sesimpel itu, tapi kira begitu. Yes, Oke.
Sekarang saya coba mau nunjuk. Ada mau pertanyaan dulu sebelum saya nunjukkan sesuatu? Ustaz, banyak Ustaz. Ya, boleh. Ustaz. Dalam menulis itu yang pertama kali kita siapkan bahan atau konsep, Ustaz? Oh ya, bahan dulu atau konsep dulu? Sebenarnya bisa apa ya? Dua-duanya bisa bersamaan atau salah satu diantaranya juga bisa duluan. Kadang kalau saya ya, kadang konsep dulu baru saya cari bahan, Pak. Contohnya sekarang ini kan lagi tahu tentang kabar PGI nulis surat ke Kementerian Agama? Gimana, Ustaz? Kabar dari PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, menulis surat ke Kementerian Agama, tahu? Enggak, Ustaz. Enggak, Ustaz. Enggak, Ustaz. Oh, Ustaz. Sekarang ini lagi heboh bahwasanya pelajaran PAI itu mau lagi diusik sama Kristen Protestan. Ini lagi heboh nih. Lagi apa? Lagi ramai. Jadi banyak tokoh yang komentar, nggak boleh ini lompat pagar katanya. Orang Protestan kok musik-musik agama Islam. Pelajaran PAI kok disuruh direvisi. Yang namanya agama kan private gitu ya. Privasi. Perkara mereka mau ngomong apa tentang Islam ya silakan saja. Tapi private gitu. Kan kita juga private. Karena buku PAI nggak diajarin buat anak-anak Kristen. Nah, itu yang kabar beredar. Nah, setelah itu kita, wah juga ini harus disampaikan ke masyarakat ini bahwa yang namanya agama itu punya ajaran masing-masing. Nah, dalam ajaran masing-masing ini artinya setiap agama punya argumen masing-masing, baik tentang Tuhannya, tentang nabinya maupun tentang kitabnya, atau tentang ajarannya lah yang dibawa oleh nabi tersebut. Konsep Tuhan, konsep nabi, konsep konsep Al-Qur'annya, konsep Tuhannya, konsep kenabiannya, dan konsep-konsep ajarannya punya argumentasi sendiri. Yang mungkin argumentasi itu dianggap salah oleh agama lain. Tapi yang paling penting kalau memang pengen diuji, tempatnya bukan tempatnya ya di ruang akademis mestinya diuji, tidak di tempat umum gitu. Jadi kalau membawa ruang privasi ke tempat umum, nanti timbulnya konflik. Nah, kan itu kan idenya gitu. Nah, untuk dapat itu kan kita harus cari bahan-bahan. Cari bahan-bahan apa? Ada nggak SKB 3 Menteri terkait peraturan tentang keberagamaan ini? Gitu. Sejauh mana batas-batas toleransi yang diperkenankan oleh undang-undang? Sejauh mana batas-batas toleransi yang dibolehkan dalam ajaran Islam? Nah, itu kita cari datanya. Nah, jadi konsep dulu, baru cari data. Atau dulu baru konsep, baca buku dengan tema yang sama dari orang yang berbeda-beda, nanti kita punya punya benang merah tersendiri terkait sesuatu. Ya, contohnya Muhammad Nasir berbicara tentang ibadah gitu. Kemudian siapa ya, contohnya Muhammad Nasir bicara tentang ibadah. Saya tertarik itu konsep bukan konsep ya, tapi lebih ke Muhammad Nasir terkait ibadah yang dalam waktu itu membantah perkataannya Soekarno waktu itu. Dikata Muhammad Nasir, ibadah dalam Islam itu sudah ada konsepnya. Gitu. Walau memang ada
ada apa namanya, ada sisi lain dari ibadah gitu, tapi tidak menghilangkan konsep ibadah itu sendiri. Contoh, dalam sholat kita kan banyak bergerak ya, dari takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, tasyahud dan sebagainya, menggerakkan badan dan lain sebagainya. Nah, model gerak-gerakan tersebut ya, mulai dari pembungkuk, sujud, berdiri lagi ya, itu kan memperkuat sendi, memperlancar aliran darah dan lain sebagainya. Tapi esensi sholat itu bukan memperkuat sendi, bukan memperlancar aliran darah. Esensi sholat itu ya bentuk ibadah gitu, ta'abudi, bentuk penyerahan apa ya, bentuk penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat nggak bisa digantikan dengan acara badminton umpamanya, atau acara main bola. Jadi karena sama-sama bikin sehat, futsal bisa menggantikan posisi sholat. Nggak begitu kata Muhammad Nasir ya, menyindir ungkapan Soekarno terkait ajaran Islam pada waktu itu. Nah kan kayak begitu. Jadi ketika kita melihat sekarang ini banyak fenomena-fenomena yang wah manfaat sholat begini, manfaat puasa begini, manfaat apa dan apa. Jadi mungkin kita bisa memunculkan tulisan dari hasil bacaan-bacaan kita dari buku-buku sebelumnya, kemudian kita kaitkan dengan fenomena-fenomena yang baru. Gitu. Jadi bisa data dulu, baru kita muncul ide, atau ide dulu, baru kita minta bantuan data untuk memperkuat apa yang ada dalam ide-ide yang ada dalam pikiran kita. Kalau Ustaz. Ini Ustaz, paham Ustaz? Ustaz, soal Ustaz. Ya, ada lagi soal? Pertanyaan? Ustaz, apa masih nggak paham dengan istilah tersirat, tulisan dan tersurat Ustaz? Tersurat itu tekstual ya, bahasa Arabnya apa tekstual? Ada yang tahu? Nas Ustaz, maktub nas. Mantuk. Malhut wa malfut. Mantuk. Malfut sama mantuk. Mantuk bukan. Zohir bukan. Malhut. Saya lupa lagi istilah-istilahnya. Ustaz, kalau tersurat itu maktub, tapi kalau tersirat itu madmun Ustaz. Madmun ya. Jadi kalau tersurat itu ya apa yang tertulis gitu. Kalau tertulis di situ, contohnya apa? Ada nggak contohnya? Kalau di usul fikih apa itu? Kalau di usul fikih itu perkataan wala taqulul ufin itu yang tersuratnya adalah larangan berkata uf, tapi yang tersirat di sana lebih dari itu. Jadi termasuk memukul, menyakiti fisik maupun non fisik. Yang tertulis memang mengatakan uf gitu ya, atau atau kata-kata yang menolaknya kayaknya ringan gitu ya. Nah, tapi bukan berarti dapat dosa tapi memukul nggak dapat dosa gitu ya. Nggak gitu kan gitu. Jadi ada hal-hal yang tidak perlu ditulis di situ, tetapi bisa dipahami oleh kita dari apa ya, eksplisit. Jadi tersirat itu hal yang tereksplisit. Jadi dengan baca itu kita paham, oh ini artinya nggak sekedar ini gitu. Itu eksplisit. Kalau itu tersirat ya. Kalau tersurat ya tekstual. Kalau tersurat itu tekstual, tersirat itu kontekstual, di luar dari teks, atau bukan di luar tapi di atas teks. Itu kira-kira. Masih bingung nggak? Udah paham jelas. Syukur Ustaz. Paham. Ya, banyak sih ketulis beberapa konteks-konteks hukum kita ya, yang bentuknya
tertulis, tapi ya yang tertulis itu seperti apa, tapi maksudnya seperti apa, itu banyak gitu. Itu kenapa kita butuh penjelasan para ulama, kita butuh metode usul fikih dan metode-metode lain untuk memahami dari nusus syariah itu, karena memang nggak bisa ditelan bulat-bulat juga gitu, apa yang tertulis di situ. Terus saya mau nampilkan ini. Kok nggak bisa ya? Pakai di tab kali ya. Oke, bisa nih di tab. Nah, ini ada judul ya. Ini tulisan kawan saya, Mas Mikdam namanya. Beliau ini salah satu pegawai di Basnas Pusat. Judulnya udah lama sebenarnya. Tahun bulan November, Presiden Prancis yang gitu ya, Macron. Macron dalam perspektif pemikiran Pierre Bardi. Ini tulisannya sepanjang ini, nggak terlalu panjang sebenarnya. Tapi nggak berat juga kalau saya lihat. Nah, Macron udah tahu ya, Presiden Prancis. Ini dimulai di penghujung bulan Oktober 2020 melalui sosial media, warganet ramai memperbincangkan pernyataan Presiden Prancis. Namanya Emmanuel Macron yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang mengalami krisis di seluruh dunia saat ini. Kita tidak hanya melihat ini di negara kita, itu kata Macron. Jelas pernyataan Macron ini mencoba mengeneralisir apa yang terjadi di negaranya dengan negara belahan dunia lainnya. Macron beralasan bahwa apa yang dia ucapkan adalah rencana untuk memerangi isme dan fokusnya adalah umat Islam. Menurutnya, ada kebutuhan untuk membebaskan Islam di Perancis dari pengaruh asing. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Prancis untuk mengajukan rancangan undang-undang tentang sekularitas dan kebebasan pada bulan Desember mendatang untuk memperkuat Undang-Undang 1905 yang secara resmi telah memisahkan gereja dan dari negara Prancis itu sendiri. Artinya gereja ya di gereja, atau agamawan ya agamawan saja di gereja, para politikus ya di negara saja, gitu, kira-kira gitu. Macron berpendapat bahwa sekularisme adalah semen dari persatuan Prancis. Apapun yang nampak sebagai afiliasi agama di ruang publik, termasuk sekolah, akan dilarang. Bahkan saat ini pemerintah Prancis melarang penggunaan jilbab di sekolah-sekolah Prancis dan bagi pegawai negeri di instansi pemerintah. Kalau kita ngelihat dari tulisan ini di awal ini, di paragraf pertama, penulis ini, Mas Midam ini, mencoba menceritakan ke kita latar belakang tulisan dia ini apa, base gitu ya. Latar belakangnya apa? Ya, tentu latar belakangnya sesuai dengan yang ditulis di sini adalah beliau mencoba menanggapi atau merespon
dari pernyataan Presiden Prancis ya terkait Islam. Begitulah kira-kira. Mulai dari cerita tentang warganet ramai di media sosial terkait pernyataan Presiden Prancis yang pada waktu itu hampir banyak ya yang mencoba membuat ungkapan-ungkapan boykot Prancis, gitu. Boykot Prancis begitu. Nah, ini di paragraf pertama disampaikan. Gitu. Nah, di paragraf kedua atau paragraf selanjutnya, Mas Mikdam ini menyambungkan ya, atau dalam bahasa jurnalisnya itu biasanya kami itu bilangnya membenturkan, gitu. Membentak terjadi di lapangan dengan coba kita baca di sini. Dengan menggunakan pendekatan teori praksis sosial seorang filsuf namanya Pierre tadi setidaknya dapat dianalisis pernyataan yang keluar dari mulut Marco sosial oleh Pierre Bourdieu ini hasil dialektika perpaduan antara habitus, arena, dan kapital. Ketika kemudian dapat membentuk suatu sikap bagi pelaku sosial. Jadi sikap orang itu kata Pierre Bourdieu faktor yang habitus, arena, dan kapital. Kira-kira. Nah, ini dijelaskan lagi apa itu habitus, arena, dan kapital. Gitu. Dijelaskan lagi oleh penulis ini. Pemikiran Bourdieu kita melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama sehingga mengendap menjadi cara berpikir. Bersikap tetap disoalkan hal-hal eksternal dari pelaku sosial berasal dari yang disebut dengan arena. Arena merupakan objektif yang ada di luar kemudian berpengaruh terhadap sikap dan perilaku. Ini data. Baru ngambil data. Itu data tadi. Jadi konsep, data. Nah, jadi data itu memperkuat konsep-konsep yang dituangkan oleh penulis ini. Ya sama lah kayak kita kan ceramah butuh dalil kan. Jadi pas kita ceramah puasa wajib, puasa itu diwajibkan. Nah, kenapa diwajibkan? Nah, baru keluar ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 100. Nah, kemudian hadis Rasul begini-begini bacaannya. Gitu. Jadi itu penguat. Itu data. Kenapa jadi wajib? Kenapa hukumnya sunnah? Kenapa dia sunnah muakkad? Kenapa dia... Nah, setelah data tadi disampaikan secara teori, baru coba dicampur ya, atau diulas bahasanya. Nah, dianalisa. Dicampur atau dianalisa oleh penulis. Coba kita baca paragraf selanjutnya. Dari pernyataan Macron tentang Islam, maka dapat dipahami bahwa arus sekularisme dan Islamofobia yang ada di Perancis dirasakan cukup gitu. Berdasarkan tadi sehingga pola pikir dan sikap dari Macron. Jadi Macron ini memang dari pembenci agama khususnya ya. Karena kalau sekuler itu nggak cuma Islam, juga dibenci. Ini 10 tahun lamanya sampai Macron ini
dewasa dan menjadi sebuah sikap dan pilihan sikapnya, ya. Menjadi pola pikir dari Macron itu sendiri. Karena sebagaimana kita tahu bahwa agama itu bukan hal yang sakral di Prancis. Gitu. Pengalaman di era kegelapan ya pada Prancis sebelumnya membuat warga Prancis itu trauma terhadap agama. Jadi tidak hanya Macron sebenarnya, tidak hanya pernyataan Macron baru-baru ini, sebelumnya juga di majalah satir ya dari Prancis yang pemretnya atau ownernya nih si Charlie Hebdo pernah menerbitkan karikatur yang ditujukan kepada tokoh Islam ya, Nabi Muhammad gitu. Disimbolkan sebagai Nabi Muhammad karikatur itu. Dalam pandangan Islam ini merupakan termasuk bagian dari penistaan agama. Begitu. Apa enggak alur penyajiannya? Bahasan berat tapi dibuat ringan. Selain habitus dan arena, praksis sosial juga ditentukan faktor kapital. Kapital inilah yang memungkinkan pelaku sosial untuk mendapatkan kesempatan di dalam hidupnya. Kapital bukan hanya sekedar materi, namun dia bentuk kapital kekuasaan. Tentunya Macron yang juga merupakan seorang presiden memiliki hal kuat agar ucapan didengar oleh warganya bahkan dalam skala global. Gitu. Macron. Memang pidato tersebut merupakan respon atas adanya tindakan pemenggalan seorang pengajar sekolah menengah pertama yang bernama Samuel Paty oleh seorang pemuda yang bernama Anzorov, warga keturunan Chechnya yang merupakan seorang Muslim. Namun demicunya, yaitu Samuel Paty merupakan tindakan penistaan agama tadi dengan menampilkan karikatur yang dianggap sebagai ilustrasi yang pernah diterbitkan oleh Charlie Hebdo. Karikatur tersebut ditujukan kepada muridnya saat mengajar tentang kebebasan berekspresi. Gitu. Jadi saling terkaitan gitu intinya. Masalah ini saling beriringan. Pernyataan Macron yang menyerang produk-produk asal Prancis pun diboikot oleh negara-negara yang mayoritas Muslim penduduknya. MUI juga telah mengeluarkan pernyataan himbauan untuk memboikot produk Prancis itu. Presiden Turki juga Recep Tayyip Erdogan bahkan menilai bahwa Macron telah kehilangan akal sehat. Macron sebagai seorang presiden yang seharusnya mengedepankan asas keadilan, justru pernyataannya malah semakin menunjukkan kebencian terhadap pola pikir Macron yang cenderung oposisi biner bahaya. Macron menganggap apa yang dilakukan oleh Anzorov yang memenggal kepala Samuel Paty merupakan refleksi dari agama. Tentu ini adalah suatu anggapan yang tidak mencerminkan asas keadilan. Seharusnya, nah ini coba membandingkan ya. Macron juga melihat bahwa tindakan Samuel Paty itu memicu peristiwa tersebut. Merupakan bentuk kesalahan yang tidak dapat ditolerir. Ironisnya, Macron justru memberi penghormatan kepada Samuel Paty dan menghargai Legion of Honor sebagai penghargaan tertinggi untuk warga sipil. Samuel Paty dianggap setelah mewakili nilai-nilai sekuler dan demokrasi Republik Prancis. Memang pertentangan antara sekuler Islam memang sangat tajam gitu. Makanya ada yang mencoba menengahkan antara kedua aliran keras dan antara kedua aliran ini ya,
yang sama-sama bersikukuh mempertahankan ajarannya. Gitu. Nah, tapi bagi kita, umpamanya kita ingin berdakwah menulis sesuatu, mungkin itu tadi menggunakan bahasa yang apik ya, seperti ini saya melihatnya cukup bagus gitu analisanya. Tidak hanya sekedar berapi-api saja menyalahkan Macron, memberikan bukti-bukti ilmiah yang bagus ya untuk dijadikan sebagai argumentasi. Di sini nggak Macron nggak dicaci maki habis-habisan kan? Macron itu apa begitu? Ini itu wah cacian makian dan sebagainya tanpa argumentasi yang bagus. Nah, di sini Macron ya, walaupun sebagai Islamophobia, tetap saja oleh penulis ini si Mas Mikdam ini ditempatkan dia sebagai presiden. Kemudian diulas ya kesalahan saja yang diulas, kesalahan latar belakang sesuai dengan teori-teori yang ada. Nah, itu tulisan-tulisan yang cukup bagus kalau menurut saya. Ya. Kira-kira begitu contoh. Nggak kelihatan ya dari sana ya? Ya, silakan kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan. Halo? Ya. Ustadz, itu di daftar isi itu kan ada yang terpotong. Apa di halaman 42 nggak ada. Ini kok tentang, bentar Ustadz. Dia membahas tentang biarlah untung yang penting dakwah. Itu maksudnya gimana Ustadz? Itu tulisan ya biasa. Artinya antum jangan ini kan cuman bukan buku panduan ya, itu cuman sekedar pegangan saja. Jadi kalau cuman sekedar kecil-kecil dan lain sebagainya nggak perlu fokus. Terus besok antum tulis ya. Saya minta tulisan antum tentang berita ini. Kira-kira nanggepin kayak tadi lah kurang lebih. Ini temanya apa? PGI Surati Menak minta kaji ulang penjelasan buku pelajaran Islam soal Injil. Ini yang saya sampaikan tadi. Ini lagi rame. PGI itu kepanjangan dari Persekutuan Gereja Indonesia ya. Itu merupakan semacam forum Kristen Protestan di Indonesia. Mereka berkumpul dalam satu organisasi besar namanya PGI. PGI sebenarnya semacam saingannya kaum
Katolik dari Vatikan. Begitu. Paham? Dari poin dari berita ini adalah PGI atau Kristen Protestan ini pengen Kementerian Agama itu mengoreksi buku PAI yang di dalamnya bercerita tentang Injil. Dalam pelajaran agama Islam PAI kan kelas berapa itu kan ada materi tentang kitab-kitab ya. Kan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi dan rasul dan lain sebagainya. Nah, beriman pada kitab-kitab ini kan di buku PAI itu kalau nggak salah dijelaskan mulai dari Al-Quran, terus kitab Zabur, Taurat, Injil. Nah, di dalam kitab Injil itu ada hal-hal yang PGI itu mengomentari gitu. Mana ya? Di sini nggak ditulis ya. Artinya itu, wah ini nggak, ini nih gitu kata PGI. Intinya kan pasti kalau di buku PAI ya Kristen sesat kan pasti kan. Nah mungkin PGI itu tersinggung dari kata-kata penyesatan yang ada di buku PAI. Tapi antum harus baca dulu itu buku PAI-nya bagaimana di ini kelas berapa ini? Kelas 11 SMA. Diterbitkan tahun 2017. Penerbitnya Kemendikbud ya. Kurikulum tahun berapa saat tadi? Ini diterbitkan tahun 2017. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 11 SMA. Jadi kata Gomer ini ya, orang PG ini, pelajaran agama itu jangan diajarin di sekolah gitu. Yang sifat-sifatnya dogmatis itu jangan diajarin di sekolah. Ajarinya ya di ruang lingkup agama itu sendiri. Mungkin umpamanya kalau Islam di masjid, atau Kristen di gereja. Jadi kalau di sekolahan, di tempat umum yang diajarin ya yang universalnya saja, yang budi pekerti dan sebagainya. Terus alasannya lagi, kalau pelajaran agama yang sifatnya dogmatis itu bisa menciptakan permusuhan agama ya, antar agama di Indonesia nanti. Nah, kira-kira saya minta antum gimana nanggapin tentang konsep ini? Paham ya? Kira-kira kalau bisa sih polanya sama kayak tadi gitu. Jangan antum, wah ini dasar si siapa namanya? Gomar Gultom gitu ya. Dasar Kristen. Nah, nggak perlu kita kayak gitu. Nantinya nggak berguna gitu. Paham maksud saya? Jadi coba komentari ya seperti itu. Komennya di mana, Dok? Enggak, antum buat tulisan. Antum buat tulisan. Ini tugas semuanya ya. Buat tulisan mengomentari tentang PGI ini yang menyurati Kemenak terkait buku PAI. Tugasnya paham? Ya Sabtu depan udah jadi. Kalau bisa Jumatnya udah dikumpul. Ngirimnya kemana, Sat? Ke email. Nanti saya kirim email. Kalau nggak kita buat grup WA ya. Bisa nggak? Bisa, Sat. Telegram aja lah, jangan WA, Telegram. Ya, Telegram aja, Sat. Iya, Telegram aja. Lebih ringan. Jangan BBM. Kalau WA berat. Buat Telegram, buat grupnya. Nanti buat tugas-tugas kirim. Ya bisa-bisa aja kalau mau dikirim ke koran, tapi utamanya dikirimnya ke saya.
Berarti kalau ngirim ke kumparan gitu bisa aja kan? Ya bisa. Tapi ya dikirim ke saya. Saya minta ya tanggapannya dikit aja. 1 lembar 2 lembar aja. Jadi tapi antum harus baca dulu, harus ada data. Antum baca dulu berita-berita yang ada supaya antum tahu latar belakangnya. Kenapa sih kok Pendeta Gultom itu iseng banget gitu ngurusin agama orang lain gitu. Nah, cari latar belakangnya. Cari data-datanya supaya kita juga tahu apa alasan Kristen Protestan itu protes tentang ajaran buku PAI. Padahal kita ini udah berapa tahun sih merdeka? 73, 74, atau 75. Sampai 75 tahun ini, kita itu kan ada pelajaran PAI. Di sekolah itu sudah ada pelajaran PAI. Yang pastinya ajarannya nggak akan pernah berubah itu terkait Injil, terkait Zabur. Konsep kita terkait Zabur dan Injil nggak pernah berubah kan? Ya gitu-gitu aja. Artinya Injil itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, kitab Allah yang turun kepada Nabi Isa. Tapi saat ini sudah banyak perubahan. Kan gitu kan konsepnya. Gitu. Nah, kenapa mereka bisa protesnya kok bisa protes atau protesnya kok baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu aja? Kenapa baru protes hari ini? Gitu. Itu harus cari itu alasan-alasan itu. Tapi tentu ada argumentasinya seperti tadi. Jangan cuman marah-marah, sumpah serapah, karena kita akademisi. Kalau sumpah serapah ya cukup netizen aja lah, warganet aja yang sumpah serapah. Kalau akademisi nggak perlu sumpah serapah. Oke? Ada pertanyaan? Izin mau tanya Ustadz. Silakan. Tadi kan ada hubungan erat antara membaca dan juga menulis. Iya. Semakin banyak kita membaca referensi, maka semakin kita mendapatkan diksi-diksi penulisan dan itu membuat kita semakin mudah untuk menulis. Betul. Pertanyaannya, bagaimana kita memulai untuk menulis sedangkan kita sendiri belum menggemari atau belum gemar membaca? Nggak perlu gemar, paksa. Halo? Halo? Ya. Kedengeran ya? Nggak perlu gemar, dipaksa. Kalau nunggu gemar sampai kapan? Ini udah 1 ini. Masa nggak gemar-gemar? Gemar membaca itu kelas 1 SD. Nah, baru programnya gemar membaca. Itu kelas 1 SD programnya. Tapi kalau udah kuliah nggak bisa lagi, nggak ada tolerir gitu. Contoh nih, kalau masih kelas 1, ayo membantu orang tua, membersihkan pakaian, mencuci piring, menyapu halaman depan. Ayo rajin bekerja. Kalau sudah tua, sudah punya istri, sudah ini, ngapain? Ayo rajin lagi. Sana kerja. Nah, gitu kan? Iya, betul nggak? Iya kan? Iya. Atau sudah punya tanggung jawab, gitu. Nggak perlu lagi, ayo bekerja. Nggak perlu. Nggak kerja ya kita tendang. Betul nggak sih? Betul nggak? Jadi antum antum nggak boleh lagi. Antum udah jelas nih. Saya kerjanya ini, saya ini. Nggak perlu lagi. Ayo kerja. Nggak perlu ditanya. Kok belum bangun? Kapan? Gimana? Nggak kerja atau apa? Udah ada pikiran itu. Jadi nggak perlu dikasih tahu lagi. Gitu. Nggak perlu dimotivasi lagi. Gitu. Karena ini udah waktu yang kritis. Antum sudah harus berbuat. Oke? Semester 4 kan? Semester 6? Oh iya, semester 6 antum sudah menulis skripsi. Gitu. Jadi udah nggak hayu-hayu lagi. Nggak mari-mari lagi. Nah, jadi mata pelajaran pengennya lebih banyak praktek menulisnya. Karena teknis menulis sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, nanti ada mata pelajarannya lagi, mata kuliahnya lagi. Nah, kalau sekarang hantam-hantam saja menulis. Salah-salah ya salah, nggak apa-apa.
Yang penting jangan nyontek. Salah nggak apa-apa, namanya juga salah. Jangan tulis nggak tahu, nggak bisa, itu nggak coba itu. Tulis-tulis aja ya, tulis-tulis saja sesuai apa dipaksain, dicobalah. Kata orang Jawa Barat itu Allah doanya itu Allahumma paksakeun. Nah, kata orang Sunda gitu doanya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini kan kita laki-laki semua nih, ikhwan semua nih. Besok-besok ditampilin aja wajahnya. Atau ada yang malu-malu nih? Enggak kan? Besok ditampilin aja wajahnya. Ya, Ini ada yang di laut kayak. Keren juga. Ada yang lagi belajar ini, Pak. Ada pertanyaan? Wah, ada yang lagi menunggang kuda. Wah, ditutup lagi. Ada pertanyaan nggak? Cukup? Poinnya, yang namanya tulisan, sederhana ini ya. Poin sederhananya, yang namanya tulisan itu, kita coba menanggapi apa yang ada. Jadi kita, wah ada apa nih? Fenomena apa? Umpamanya fenomena Jokowi nikah lagi. Gitu. Nah itu kan menarik kan gitu. Berita kan. Kalau tetangga kita menikah lagi mah bukan berita. Nggak penting gitu. Tapi kalau Jokowi nikah lagi kan keren itu. Nah itu perlu ditulis itu. Apa kita komentar kita. Nah, gitu. Jadi ada apa ya? Ada isu yang diangkat. Nah terkait Macron kemarin kan ramai itu isu Macron. Jadi hampir seluruh Indonesia itu boykot Prancis. Nah makanya si Mas Mikdam ini nulis dia. Dia sebenarnya konteksnya ya, yang tersirat nih ya, yang tersirat ini dia marah-marah ini Mas Mikdam terkait Macron. Tapi marah-marahnya caranya bagus, argumentatif, nggak emosional marah-marahnya. Nah, saya coba antum hari ini lagi rame nih terkait PGI. Orang-orang Kristen Protestan nih lagi rame. Yang pengen mencabut mata pelajaran agama Islam di sekolah. Ingat ya isunya ya, PGI ingin merevisi buku PAI. Ya, merevisi buku PAI terkait agama Kristen. Khususnya terkait Injil. Jadi PGI ini, orang Kristen Protestan ini menyurati Menteri Agama agar Menteri Agama meninjau ulang buku yang sudah ditulis. Buku PAI yang sudah ditulis itu, kelas 11. Nah, kira-kira respon antum apa? Kalau antum responnya biasa-biasa saja, ya tulis. Ini mah gak ada masalah ini, gitu. Gak ada apa. Bagus-bagus saja saya rasa, gitu. Kalau antum bilang, ini gak boleh nih. Nggak bagus itu kayak gitu. Urusin aja agama Protestan. Gitu. Jamaahnya aja banyak yang, banyak yang nggak taat ibadah kok ini ngurusin agama orang lain. Gitu. Pemasukan gereja kan kurang nih gara-gara nggak ada nggak ada yang kebaktian di gereja. Gitu. Jadi nggak ada penebus dosa. Mereka penghasilannya nurun ini PGI. Sedangkan operasional gereja tetap jalan. Gitu. Ayo, antum komentarnya bagaimana? Atau cara pandang antum apa melihat berita ini gimana? Tapi langkah yang paling tepat adalah baca dulu beritanya dari berbagai sumber ya,
dari Detik, dari Kompas, dari mana-mana, baca supaya dapat informasi yang utuh, biar nggak salah nuduh. Setelah itu baru nanti antum apa yang perlu, data apa yang perlu antum tahu. Data tentang ke-PGI-an gitu ya. Antum buka web PGI, ada webnya. Antum buka. PGI itu apa sih? Kapan mereka berdiri? Terus sepak terjang mereka di NKRI ini bagaimana? Saya kasih bocorannya sekarang, biar antum mudah nulisnya. PGI itu sekarang ini posisinya bukan isu agama sebenarnya. Mereka itu ingin memperkokoh eksistensi di NKRI. Itu, ya. Sebenarnya mereka itu nggak tertarik dengan agama PGI itu sebenarnya. Kenapa mereka berani nyuratin Menteri Agama? Supaya orang-orang tahu bahwa PGI itu kuat. Menteri Agama itu harus tunduk sama sebagaimana ketua PBNU atau ketua MUI atau ketua Muhammadiyah mensurati Menteri Agama. Menteri Agama kan kadang tunduk kan. Nah, ini dia juga ingin membuktikan bahwa Menteri Agama juga tunduk di bawah saya, gitu kata Gultom. Bahasa tersiratnya begitu. Bahasa tersuratnya tidak. Tolong revisi. Itu bahasa tersuratnya. Tolong ditinjau ulang. Tapi bahasa tersiratnya ikuti perintah saya. Bisa dicerna nggak? Tersirat dan tersurat. Gitu ya. Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Kurang lebih begitu. Terus Indonesia kan sekarang lagi mau dibawa ke arah kapitalistik ya, dan sekulerisme. Jadi sekulerisme itu sebenarnya diamini oleh PGI. Jadi bedanya PGI sama KWI itu atau Katolik sama Protestan tuh. Kalau Katolik itu masih unsur-unsur ketuhanannya itu masih takut gitu loh. Paham nggak? Jadi takut dosanya itu masih tinggi gitu dibandingkan Protestan. Protestan tuh agak liberal ya. Jadi yang penting gimana caranya kapitalnya tinggi, kemudian intinya itulah. Jadi mereka itu beragama itu semacam bekerja mereka, semacam bisnis agamanya. Makanya mereka sekarang ini ya, kalau antum coba posisi-posisi orang-orang Kristen di Indonesia itu hampir menduduki berbagai macam tempat posisi-posisi strategis. Kapolri sekarang Kristen. Jaksa Agung Kristen bukan? Ketua Mahkamah Konstitusi, saya kurang tahu kalau Ketua Mahkamah ya. Kristen bukan? Terus apa lagi? Ketua DPRD Kristen bukan? Bukan ya. Puan masih Islam lah, masih Islam. Nggak boleh sembarangan tuduh, nanti dosa. Dia kan ngakunya Islam, itu harus Islam. Terus siapa lagi ya? Kementerian Hukum dan HAM, Yasona Kristen kan ya? Dan menteri-menteri banyak Kristen kan? Kayak Luhut itu Kristen. Banyak lah Kristen. Kemarin Menteri Kesehatan juga Kristen. Gitu. Jadi posisi strategis baik di pemerintahan pusat maupun gubernur-gubernur kita di daerah. Jadi kepala-kepala daerah. NTT gubernurnya Kristen. Ya, betul nggak? Betul, Ustaz. Siapa? Terus Bima ya, Bima juga. Bima Kristen nggak? Bupati, gubernur. Nah, itu banyak. Lagi berebut lah intinya, kira-kira. Makanya, dan itu nggak sederhana ternyata. Kalau kita pikir nggak apa-apa gitu. Tapi nanti berembet ya. Ya kayak sekarang nih. Ketika posisi mereka sudah benar-benar kuat,
Jadi tinggal perintah saja Menteri Agama. Oke, cukup sekian kuliah kita pada hari ini. Nggak perlu lagi saya bilang semangat membaca ya, nggak perlu. Segera dibaca sampai habis buku-buku itu. Ada buku-buku yang lain baca lagi. Kemudian buku-buku tentang kepenulisan dibaca-baca saja ya. Jangan ditunda-tunda bacanya. Jangan lupa tugasnya tolong komentari tentang fenomena tadi ya terkait PGI menyurati Kementerian Agama. Ya sekitar 1 lembar 2 lembar lah, nggak usah banyak-banyak. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Nanti tolong dibuatkan grupnya oleh ketua A dan ketua B, tolong koordinasi buat satu grup saja. Nanti kita kirim tugasnya di sana. Maksimal hari Jumat sudah dikirim. Karena kalau lewat dari Jumat saya nggak bisa bacanya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.